Alhamdulillahirobbilalamin, kita masih bisa berkumpul pada siang hari ini untuk menyaksikan calon guru penggerak kita angkatan 9, yaitu tentang aksi nyata modul 4 1.4 budaya positif yang akan nanti disampaikan dipresentasikan oleh Ibu Faridatul Nafisa. Ya, kepada Ibu Faridatul kami persilakan. Sebelum kita buka acara siang hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Acara selanjutnya yaitu kita saksikan penampilan presentasi dari Ibu Faridatul Nafisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak pada Abi Umi yang telah meluangkan waktu di siang harinya ini, yang harusnya sudah pulang mungkin atau istirahat makan siang mungkin, tapi mau membantu saya dalam menyelesaikan tugas saya di kegiatan guru penggerak. Sebelum saya mempresentasikan modul 1.4 tentang budaya positif, kita ice breaking dulu. Gimana? Mau? Oke, minta tolong Abi Rizwan cari itu nih, tangan ke atas. Ya, Abi Rizwan ini. Masih capek. Bisa minum? Yang ini ya? Apa yang ini? Yang ini deh kayaknya bagus. Jadi yang pertama ini. Oke, Abi Lerumi, nanti kita ikuti gerakan yang ada di depan kita ya. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Takut-takutan tangan di ayo sekolah ini, gulung-gulung tangan di gulung, orang melintas di pagar bunda, kanan kiri atas bawah siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, juga menjadi dua jembatan kaca. Dua jari kiri, juga menjadi empat, dua kamera cekrek. Tiga jari kiri, juga menjadi enam, buat menara dinding. Empat jari kanan, empat jari kiri, juga menjadi delapan, buat telinga kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, juga menjadi 10, siap berdoa. Ya, cukup. Terima kasih ya, Bunda Nuri. Tepuk tangan boleh. Baik, Abi Umi, terima kasih sudah mengisi sedikit. Mudah-mudahan lebih suka sambil minum air putih boleh. Ya, sebelum saya membahas tentang aksi nyata modul 1.4, saya sedikit bercerita tentang kegiatan saya selama hampir mau masuk 3 bulan ini ya di guru penggerak. Jadi sekarang ini masih calon guru penggerak. Nanti
program hamil sampai melahirkan gitu. Nah, insya Allah nanti ini baru modul 1.4, jadi ada 1.1, 1.2 sampai 1.4. Nah, ini insya Allah bulan depan ini masuk ke modul 2.1 dan seterusnya sampai modul 6 kalau nggak salah. Jadi banyak masih panjang perjalanan. Nanti teman-teman juga bisa ikut jejak saya supaya termotivasi untuk bisa lebih kreatif dalam mengajar, lebih berani dalam tampil di depan umum tentunya seperti itu ya, bisa mengekspresikan lagi dirinya di depan teman-teman yang lain. Lanjut, Abi Rizwan. Ya, di sini kita akan menerapkan pemahaman pengalaman budaya positif. Iya udah. Lanjut. Oh lanjut. Ya, oke. Sebelum saya membahas yang lain, siapa yang ingin memberi tanggapan? Apa sih budaya positif itu? Silakan Adi Umi. Ada yang sudah pernah dengar budaya positif itu apa sih? Silakan Umi Minatur. Budaya positif itu merupakan kebiasaan yang mengarahkan kita untuk berperilaku positif. Kebiasaan yang berperilaku positif Iya. atau kebaikan gitu ya. Kebaikan. Oke. Selanjutnya ada lagi siapa? Silakan. Tapi dari Umi. Apa sih budaya positif itu? Umi Nita? Ngantuk ya? Oke, langsung lanjut Bin. Jadi budaya positif itu adalah ya, budaya positif adalah nilai-nilai atau kebiasaan, keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, jadi budaya positif itu diterapkan kepada siswa. Dia nanti di kelas punya peraturan. Nah, peraturan itu yang menjadi budaya positif yang terbawa dan sudah mengakar, kemudian sudah terbiasa dilakukan, tidak dipaksa lagi oleh seorang guru, karena itu dinamakan budaya positif. Lanjut, Abi Rizwan. Selanjutnya, konsep budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma, kemudian ada disiplin belajar, kemudian ada nilai kebajikan, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, terus ada motivasi perilaku manusia, selanjutnya ada posisi kontrol, kemudian ada keyakinan kelas, dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Apa sih dari macam-macam ini? Nanti kita akan belajar, nanti akan sedikit saya jelaskan supaya Abi Umi di sini tahu, kemudian bisa menerapkan di kelasnya masing-masing. Lanjut. Ya, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikolog modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ada yang tahu nggak berdiferensiasi ini apa? Hah? Apa namanya? Berbeda. Apa yang berbeda? Pembelajaran yang berbeda-beda. Jadi setiap anak itu dilahirkan oleh Tuhan, oleh Allah dengan memiliki beraneka ragam kemampuan masing-masing, karakter masing-masing. Maka kita tidak bisa menerapkan metode A kepada si anak si Bayu umpamanya gitu. Umpamanya pelajaran taktis nih, kita belum bisa tentu menerapkan metode seni kepada si Alif yang dia memang anaknya aktif, nggak bisa ngedengerin. Nah,
ilustrasi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilustrasi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kemudian yang ketiga ada ilustrasi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang keempat, ilustrasi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nanti kita akan pelajari lebih jauh lagi apa sih maksud dari ilustrasi ini ya. Lanjut, Bi. Ya, disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Ya, disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan reward, ancaman atau hukuman. Nah, jadi disiplin positif ini dia tanpa mengharapkan imbalan. Kemudian yang ketiga, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Lanjut. Selanjutnya ada nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan intuisi antar organisasi yang pertama yaitu berdasarkan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian menurut IBO Primarius Program, toleransi, kok marah, saya hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Selanjutnya yang ketiga, nilai kebajikan yang ketiga yaitu keterampilan hidup atau life skill. Dapat dipercaya. Apa ini? Koma lurus, hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik bagi dirinya. Ini ada something ketika ini. Lanjut, Bi. Nah, selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Kita hidup sebagai manusia mempunyai kebutuhan dasar atau kebutuhan yang wajib kita penuhi. Yaitu kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita lakukan, memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Lanjut, Bi. Berikut ini 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Seorang manusia yang paling pertama yaitu kebutuhan dasarnya yaitu bertahan hidup. Kita manusia itu bertahan hidup menggunakan harus memiliki makanan yang pertama. Kemudian yang kedua pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Itu adalah hal yang harus dimiliki manusia untuk bisa bertahan hidup. Kemudian kebutuhan yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, diperdulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Kemudian yang ketiga kebutuhan penguasaan, yaitu yang harus dipenuhi harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kemudian yang keempat kebebasan. Nah, apakah kita sudah bebas?
bebas dari apa nih? Dari hutang atau dari kenakalan murid mungkin ya. Yang kebutuhan dari kebebasan ini yaitu yang harus dipenuhi yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru dan mampu mengendalikan arah dirinya. Terus yang kelima yaitu kebutuhan kesenangan. Manusia butuh kesenangan. Dia butuh bermain, butuh humor, butuh antusiasme dan butuh tertawa. Kalau ada manusia yang nggak pernah tertawa berarti mungkin dia lagi sedih, maka kita harus menghiburnya. Seperti itu ya Umi kita. Lanjut Abi. Coba diperhatikan. Ya, motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, yang pertama sama yang kedua ini termasuk motivasi dari eksternal atau dari luar. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ini termasuk motivasi dari internal atau orang itu sendiri. Lanjut, Bi. Motivasi perilaku manusia, yaitu ada hukuman. Dia ada beberapa dari hukuman ini, yaitu yang pertama tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Kemudian yang ketiga, bersifat satu arah. Kemudian yang keempat, berupa hukuman atau psikisnya disakiti seperti itu ya. Kemudian yang perilaku manusia yang kedua yaitu konsekuensi. Dia terencana atau disepakati sesuai aturan. Kemudian yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Kemudian yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Selanjutnya yang ketiga, perilaku yang harus kita kedepankan yaitu restitusi. Restitusi itu yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Itu adalah motivasi perilaku manusia. Lanjutnya, Bi. Lanjut lagi. Ya, sedikit tadi. Ya, dah. Selanjutnya, 5 posisi kontrol seorang guru. Nah, kita kan seorang guru nih. Dari 5 ini kita perhatikan, kita termasuk yang mana nih? Sebagai penghukumkah, pembuat merasa bersalahkah, atau sebagai temankah, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Nanti kita akan bahas juga apa sih guru kok sebagai teman, emangnya dia seumuran saya apa? Ya, nanti kita bahas. Lanjut, Bi. Nah, sekarang saya berikan contoh ya, Agumi. Kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Dia gurunya statusnya sebagai penghukum, yaitu hormat bendera selama 1 jam. Jadi si siswa ini tidak memakai atribut lengkap, maka dia diberi hukuman yaitu dia harus hormat selama 1 jam. Kemudian yang kedua, berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Nah, di sini seorang guru dia menjadi pembuat merasa bersalah. Lanjut, Bi. Ya, posisi kontrol yang selanjutnya masih sama kasusnya, seorang siswa yang tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu bapak atau ibu ya, sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan
Kemudian yang selanjutnya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, ini adalah posisi kontrol sebagai seorang pemantau. Masih dengan kasus yang sama, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, itu adalah posisi kontrol seorang manajer. Jadi dia tidak menghakimi, dia juga tidak membuat murid merasa bersalah, tapi dia memberitahu bahwasanya apakah kamu tahu kesalahanmu? Dia bertanya, kemudian dia statusnya menjadi seorang manajer. Lanjut. Nah, sekarang saya ingin Abi di sini sama-sama belajar. Kita memberikan satu kasus nih. Posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol apa nih kira-kira? Saya kecewa sekali dengan kamu. Teman, membuat merasa bersalah. Pemantau, manajer, membuat merasa bersalah. Sepakat? Dan silakan lihat tadi, betul apa salah? Iya, betul, tepuk tangan. Ya, jadi dia adalah pembuat merasa bersalah. Lanjut. Selanjutnya nih, pertanyaan kedua. Posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi kontrol apa nih? Teman, pembuat merasa bersalah, hukuman, atau manajer, atau pemantau? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Manajer, pemantau, pemantau. Sepakat pemantau? Sepakat. Oke, coba kita lihat pemantau. Iya, tetot berarti ya, nggak apa-apa. Lanjut di posisi kontrol apakah aku? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Manajer? Ya. Coba kita lihat. Yeay. Selanjutnya nih. Posisi kontrol apakah aku? Ayolah lakukan demi bapak ibu. Ayo kita simak. Sudah pinter-pinter ternyata ini. Saya harus yang lain kasih tahu berarti ya. Lanjut nih. Posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Pemantau, pengukur, pemantau. Oke, kita buka. Pemantau jawabannya. Nah, sekarang kita akan bahas keyakinan kelas. Hukum. Udah enggak. Ya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Jadi kalau di kelas kita punya peraturan kan, jangan buang sampah sembarangan. Nanti kita kalau ada kata jangan itu seolah-olah anak itu jadi kayak tertekan seperti itu. Nah, nanti kita ubah menjadi sebuah keyakinan. Keyakinan itu apa? Yang harus dijalankan dan diyakini, kemudian anak-anak melakukan itu dengan sendirinya tanpa harus paksaan lagi, seperti itu. Contohnya, jangan buang sampah sembarangan. Kita ganti menjadi keyakinan kelas kalimatnya seperti apa kira-kira? Buanglah sampah pada tempatnya, seperti itu. Tepuk tangan, sudah bisa. Di memonya. Memori habis, Bu. Memori full namanya. Ini punya Bu.
gini, tidak ada cukup ruang, bebaskan ruang untuk lanjut. Ini nih, udah cukup. Iya, buka aja. Kenapa dingin banget tuh? Nah, untuk membuat keyakinan kelas, kita harus memperhatikan beberapa yang harus kita pahami, yaitu pertama, dia bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, seperti yang tadi ya, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, seperti itu. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, sehingga mudah diterapkan. Selanjutnya, dilibatkan saat membuat keyakinan kelas semua warga kelas atau sekolah. Jadi kalau ingin membuat keyakinan kelas, semua anak harus dilibatkan. Jangan hanya ketua kelasnya saja nih, atau ketua wakil kelas, semua harus dilibatkan dan semuanya harus tahu. Lanjut nih. Nah, selanjutnya segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi? Yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi itu ada tahapannya. Yang pertama, memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan, selanjutnya yang terakhir menstabilkan identitas. Lanjut. Ya, yang pertama menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip, membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Maka, yang pertama yaitu siswa harus berbuat salah itu wajar. Kita sampaikan berbuat salah itu wajar. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan hal itu. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Seperti itu. Terus, yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Maka, ketika kita memvalidasi kasus anak, kita harus menanyakan beberapa item ini. Yang pertama, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Momennya, kita sedang memanggil anak yang terlambat. Kamu kenapa kok terlambat? Rumah saya jauh nih, kan? Dia punya alasan tertentu. Kemudian pada anak, kamu bisa melakukan yang lebih buruk darinya. Terus yang ketiga, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kemudian yang keempat, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Kemudian selanjutnya menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nanti kita tanyakan apa keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Seperti apa gambaran yang sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nanti kita tanyakan kepada anak yang memiliki kasus tadi. Misalnya kasusnya terlambat seperti itu. Lanjut, please. Nah, berikut ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi di sekolah kita yang sudah saya terapkan. Kasus pertama yaitu murid kita yang bernama Grace, siswa kelas 6, yang memakai make up. Murid kita ya, saat ke sekolah, nampak mukanya lebih menor ketimbang siswi lainnya. Ini beneran ini, Bu? Iya, ini beneran. Jadi kebetulan memang saya dapat tugas ini, terus ada anak yang seperti itu, ya udah saya panggil, langsung saya restitusi, saya tanyakan kenapa-kenapanya. Silakan Bi. Lanjut Bi. Oh, lanjut. Ini dia Grace. Nah, ini dia Grace-nya. Bentar nih. Bentar. Ini pengen ngeri. Nah, ini kalau ini sinyal nih, Bu. Sinyal ya. Jadi kita validasi dulu. Grace, kenapa Umi panggil ke sini? Tahu nggak? Tahu Umi, karena saya berbuat kesalahan. Apa kesalahannya? Karena saya memakai make up, gitu. Jadi si Grace ini pakai lip tint yang tebal itu, terus pakai merah pipi juga. Jadi pas pelajaran saya ketangkap bahasa
Ini nggak settingan ya bu? Enggak saya ikan asli. Dari konten. Nah itu belakang siapa ya? Awalnya si Grace ini agak berbelit-belit kenapa dia memakai make up ke sekolah. Dia jawabnya lupa menghapus Umi. Kemarin habis pestaan. Jadi lupa menghapus. Emang kamu nggak sholat? Emang kamu nggak wudhu? Wudhu gitu tapi nggak kehapus. Oke. Untuk saya validasi, saya gali lagi apa gitu masalah intinya. Apa bisa ya? Iya. Tujuh menit 36 detik. Tinggal 3-4 menit lagi lah. Ya, sambil kita nunggu ininya ya. Jadi kalau ada anak yang mempunyai kasus apa itu berantem, berkelahi, atau dia mengejek teman, kita validasi dulu segitiga restitusi tadi. Kita panggil anaknya, kemudian kita tanyakan. Kayak Fatih tadi, dia di itu, diapain pengalamannya itu ya? Dibanting pengalamannya. Saya tanya sama yang ngebanting, kenapa kamu banting Fatih? Saya mau praktek ternyata katanya. Praktek apa? Praktek taekwondo nih. Kalau praktek taekwondo bukan di sekolah nak, tapi nanti kalau pas kamu ketemu maling. Saya seperti itu kan. Nah, jadi kita kalau menemukan kasus jangan langsung ambil kesimpulan anak ini bersalah. Tanyakan dulu loh sebabnya kenapa dia melakukan itu. Kemudian pasti ada masalah ya, apa dari rumahnya gitu kan. Nanti ketemu kemudian kita berikan solusi. Nah, sebelum kita memberikan solusi itu tadi kita memvalidasi bahwasanya manusia itu memang tempatnya salah. Kita juga pernah melakukan kesalahan, si anak juga pernah melakukan kesalahan. Namun kita bukan mencari siapa yang salah, tapi mencarikan solusi supaya anak tadi tidak mengulangi perbuatannya itu lagi di kemudian hari. Tadi Kameramennya pinter banget lah. Satunya lu. kenapa dia elegan? Jadi saya tanyakan, kenapa sih dia ke sekolah kok pakai make up? Dia elegan Umi, kayak orang-orang gede itu. Elegan. Jadi ternyata murid kita juga pengen loh berpenampilan seperti orang dewasa seperti itu. Tapi dia salah tempat. Boleh, tapi tidak di sekolah. Saya sampaikan seperti itu. Lanjut B. Agak maju. Ada lagi nggak kasus? Ada satu lagi. Penting aja ya. Ya. Kasus yang kedua yaitu Aziza, merupakan siswa SD kelas 6 yang selalu datang terlambat. Jadi bukan sekali dua kali saya lihat dia terlambat, tapi sering. Nah, pas dapatnya kepergok saya itu pas pelajaran saya, dia datang udah agak siang gitu. Jadi langsung saya restitusi aja gitu. Tergopok-gopok dia masuk ke kelas karena dia udah kesiangan sekali. 7:30 lebih malahan. Nah, akhirnya saya panggil ke kantor, saya restitusi kenapa dia terlambat.
15 itu nggak nyampe ya, berarti kamu bangunnya harus lebih awal. Kita carikan solusinya. Alhamdulillah dari pemanggilan segitiga restitusi ini, tindakan yang sudah saya ambil, beberapa anak, dua contoh ini sudah memperbaiki dirinya. Contohnya si Aziza, dia sudah berusaha untuk tidak datang terlambat, minimal pas bel dia sudah nyampe sekolah. Kemudian si Grace yang tadi bermake up, dia sudah tidak bermake up lagi. Jadi harapannya setiap ada kasus di sekolah kita selesaikan dengan menggunakan itu tadi segitiga restitusi, memvalidasi, kemudian menanyakan keyakinan kelas atau sekolah, kemudian memberikan nasihat supaya tidak mengulanginya lagi. Betul? Udah ini terakhir. Oh, terakhir. Pelan lagi. Kok Farida. Terus Nah, sekarang Abi Umi mau contohin nggak? Biar bisa paham. Abi Risma nih, kita kasus jadi kasus apa? Berantem. Yo. Berantem dulu. Stopin. Nggak usah, nanti dipanggil aja. Gurunya silakan ya. Umi Salimah sama Umi Ipung jadi gurunya. Ya, Umi Ipung yang ketemu di lapangan yang berantem si Riswannya. Kemudian nanti Riswan menghadap Umi Salimah. Nanti Umi Salimah memberikan validasi. Yuk, kita coba dulu. Di mana nih? Nih, saya di lapangan sini, di lapangan. Di bawah dulu sama Atau nggak sama Umi Eva diejek Pak ya. Umi Eva diejek, kamu ngejek sini Umi Eva. Saya incerin saya mau. Oh, ejek. Apa aja pasti. Ejek. Gimana nih ejek? Kok mau gimana? Nilai kamu berapa gitu? Saya 60. Ini saya 90. Aiden. Udah pulang semuanya. Orang bilang sekolah kampung gitu aja nggak bisa gitu. Kamu nangis Pak, nanti kamu nangis. Nanti akhirnya ibu ini kan di jalan. Yuk. Sini. Burina. Ayolah. Burina. Lagi tuh Ejek, Bu. di bawah sini. Biar kelihatan. Masa ini mau ngejek ini? Iya nggak apa-apa. Jadi acting. Nah, yang acting nggak bisa ya? Saya suruh ngapain? Ngejek dia. Nilainya kecil gitu, nilai ibu lebih besar. Ih, nilainya kecil. Coba saya acting kayak gitu dong. Nangis bu. Nah, bu datang bu. Nah, biasanya mana bisa lima? Nah bu, masuk bu. Lain kali kamu ejek-ejekan. Ayo, nanti kita di kantor ya. Masuk ya. Binatangnya yang divalidasi. Yuk. Ayo kamu Minatun. Saya temennya Minatun Mbak. Ayo kamu Minatun, ayo kamu. Ayo kamu Min. Mau kantor ke Batisman. Keluarin aja Tun. Sekarang tanya apa masalahnya kok bisa Eva sakit, kan bisa Eva nangis gara-gara Aku lihat nilainya dulu cuma 60. iya aku diejek-ejek sama dia, punya malu di depan teman-teman. Oh jadi Eva nangis gara-gara diejek sama Jadi acting gitu. Nah, menurut Minatun mengejek itu jelek apa bang? Nah, ayo kamu Tun. Terus kenapa dilakukan?
Jadi alasannya memang ingin si Eva nangis gitu. Iya Bu. Nah ini Bisa emang tuh atur jangan diulangin lagi ya perbuatan seperti itu ya. Iya, Karena Bu. perbuatan seperti itu nggak baik. Nanti kalau saling ngejek lama Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Apa? Buat apa? Keyakinan kelas itu apa yang kalian mau lakukan di kelas ini sama seperti peraturan. Tapi dia harus dalam bentuk kalimat posisi. Dalam kalimat apa? Nanti Umi bagikan kertas ini kalian isi ya. Siap? Silakan. Tulis namanya dulu, baru nanti tulis keyakinan apa yang ingin kalian lakukan. Ya iya nanti kan Tulis ya Nek ya namanya dulu, baru nanti tulis keyakinan apa yang kalian lakukan. Tulisnya di belakangnya, jangan di tempat tempelnya, jangan di tempat tulisnya. Di belakangnya. Di belakangnya. Nanti tempat tempelnya kita tempelin di depan papan tulis nanti kalau udah, ya. Tulis dulu namanya. Sudah? Sudah bisa? Buat keyakinan kelas yang tadi Umi contohin ya. Ya, buat. Apa mau seperti apa? Tulis namanya dulu. Kalau sudah belum? Kalau sudah boleh ke depan, tempel di depan. Yuk, sini. Silahkan yang sudah tempel ke depan. Di sini. Iya. Silahkan. Iya. Ini nggak bisa ditempel. Iya. Siapa lagi? Yuk, tulis. Nggak bisa ditempel. Bisa. Ya, silakan. Ya, yang belum cepet tulis, nanti tempel di depan. Sebentar lagi nih orang situ Bawahnya boleh, di bawahnya. Ya, kalau udah duduk sayang. Ayo tulis. Di bawahnya nak, di bawahnya. Sudah semua? Ya udah. Kalau sudah duduk kembali, kita mau bahas. Ya duduk lagi. Sudah semua? Siapa lagi yang belum? Udah semua? Ayo cepetan. Ya. Ayo. Taruh nak? Udah taruh. Udah taruh. Udah duduk sayang. Udah duduk. Udah. Sekarang kita mau lihat keyakinan kelasnya.
Paris tolong Umi Riz. Oh, Paris di sini Riz. Pedian Umi di sini ya. Gak usah dipencet-pencet, udah dipencet, tinggal pegang aja. Yang lain duduk sayang. Wow. Udah. Duduk aja lama kamu. Udah di sini semuanya. Sekarang Umi sebutkan namanya satu-satu. Malindo, tidak boleh main-mainan. Tadi kata Umi nggak boleh pakai kata tidak atau jangan, karena ini sebuah paksaan. Jadi ini tidak ya. Kalau tidak boleh main-mainan berarti diganti apa? Jangan juga nggak boleh. Harus apa? Disiplin. Berarti disiplin ya. Iya nak. Terus apa lagi? Kita baca dulu ini. Piket kelas. Kamu Piket bukan kelas, sus. oke. Sini ya, piket kelas. Ini yang benar. Terus ini piket kelas sama ya. Ini piket kelas. Jangan melawan guru. Berarti diganti apa? Jangan melawan guru. Kalimat positifnya apa nak? Menaati perintah guru ya. Terus apa lagi nih? Saling menyayangi, betul ya. Sini. Jujur. Kalimat positif ya. Terus apa lagi nih? Datang tepat waktu, buang sampah pada tempatnya. Iya betul. Mega apa? Apa ini? Jujur sama ya. Jujur juga sama ini. Terus apa lagi nih? Tidak boleh membuang sampah. Tidak boleh membuang sampah berarti apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Kok kelihatan juga? Terus